Baik, kita bertemu lagi dalam pertemuan 4 dalam manajemen logistik. Di sini topiknya adalah sistem pengendalian inventory. Di sini tujuannya ialah mampu memahami dan menjabarkan tentang bagaimana sistem pengendalian inventory dan logistik network planning. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar, ya pertama tentunya kita harus mengetahui apa alasan kita belajar sistem pengendalian inventory ya. Jadi alasan belajar sistem pengendalian inventory. Nah, pertama tentunya alasannya adalah satu ya, mengoptimalkan persediaan barang. Jadi persediaan itu tetap ada. Jadi perusahaan dapat memantau persediaan barang yang dimiliki, melakukan pengaturan stok agar tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Jadi yang dengan melakukan persediaan barang yang tepat, perusahaan dapat menghindari kerugian akibat apa? Nah, ya, ada di sini kerugian akibat kadaluarsa ya, ataupun rusak karena dia udah terlalu lama. Nah, kita lihat yang kedua. Apa itu? Mengurangi biaya. Nah, biaya apa yang dimaksud di sini? Nah, ya, tentunya adalah biaya persediaan. Jadi, walaupun kita menyetok barang, itu tetap ada biayanya. Biaya apa? Biaya penyimpanan, ya, biaya pemesanan. Jadi, walaupun kita lihat orang awam tidak mengetahui ada atau tidak biaya di situ, tetapi itu secara akuntansi perusahaan tetap dihitung ya. Tetap dihitung biaya penyimpanan, pemesanan barang juga ada ya. Nah, yang ketiga kita ketahui perlunya kita mempelajari sistem pengendalian inventory adalah meningkatkan efisiensi. Nah, apa pula maksudnya ini? Di sini maksudnya dengan memiliki sistem inventory yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan barang. Perusahaan dapat mengotomatiskan beberapa proses yang terkait dengan persediaan barang, seperti perhitungan persediaan ya. Jadi di sini perhitungan persediaan, terus ada lagi di situ pembaruan persediaan, dan terakhir tentunya adanya pemesanan barang ya. Jadi ini tetap menjadi alasan utama kalau kita cerita tentang logistik ataupun pergudangan. Yang keempat, dengan belajar mengetahui alasan sistem pengendalian inventory ini meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Macam mana pula itu? Nah, kita lihat. Dengan memiliki kata kunci dalam inventory adalah tepat. Artinya apa? Persediaan yang tepat. Ya. Perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan lebih baik dan cepat. Dan hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan lama maupun pelanggan yang baru. Yang kelima, manfaat sistem pengendalian inventory adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, di sini sistem pengendalian inventory dapat memberikan suplai informasi yang akurat ya, membantu para pimpinan ataupun manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan persediaan, pemesanan, menjual dan sebagainya. Jadi itulah alasan kita belajar sistem pengendalian inventory. Nah, kita masuk ke materi kita ini. Nah, katanya di sini, ini ada 3 masalah dasar harus diselesaikan dalam item yang banyak di dalam sebuah perusahaan. 1, seberapa sering status persediaan harus ditentukan. Kedua, kapan pengisian harus dilakukan. Ketiga, seberapa besar urutan pengisian. Nah, itulah dia tadi ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam bidang manufaktur ya, di tempat permintaan barang itu dapat dikatakan independen maupun dependen. Apa itu independen ya? Ya,
kita lihat. Nah, kita lihat sekarang apa pula itu permintaan dependen dan independen ya. Nah, dalam pengertian permintaan barang independen ya. Barang independen ialah permintaan yang tidak dipengaruhi oleh permintaan barang lainnya. Nah, itulah independen ya. Contohnya, umpamanya pakaian tidak dipengaruhi oleh makanan ataupun kosmetik ya. Nah, sedangkan permintaan barang dependen ialah, nah, jadi permintaan barang dependen itu ialah permintaan yang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Nah, contohnya ya, di sini kita lihat contohnya ada berupa suku cadang HP Xiaomi, katakanlah merek Xiaomi ya. Dia itu tergantung dada permintaan HP Xiaomi itu sendiri. Contoh permintaan suku cadang layar ya, permintaan suku cadang baterai dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat secara umum, secara global, bahwa permintaan barang independen ini ya, ini merupakan permintaan yang di luar kontrol perusahaan. Nah, jadi dia tidak bisa mengendalikannya. Sementara kalau permintaan barang dependen, nah, itu merupakan permintaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Nah, ya, itu harus diingat juga bahwa antara independen dan dependen itu ya, bahwa independen tidak dapat dikontrol karena orang bisa berubah selera, berubah keuangan ya. Nah, kita lihat lagi ya, kita coba lagi. Nah, kita coba lagi. Masuk kita ke sini ya. Nah, permintaan nih nggak usah lagi kita bahas. Nah, sekarang kita belajar apa yang disebut dengan reorder point. Nah, titik pemesanan ulang. Jadi reorder point ini digunakan untuk menentukan berapa banyak yang perlu dipesan, di mana ada permintaan independen. Nah, jadi ada permintaan independen yang tidak bisa diatur. Jadi untuk setiap item. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Contoh di sini rumusnya adalah ini. Reorder point merupakan perkalian antara penggunaan atau permintaan rata-rata dikali dengan lead time, dikali dengan CPT stoknya. Nah, di sini ada permintaan 1 minggu. Nah, ini kita lihat dulu ya. Nah, kita coba dulu ya, kita ambil. Nah, kita copy dulu dia ini ya. Nah, ini kita lihat. Ini kita copy. Kita masukkan dulu dia. Kita copy, kita masukkan kemari ya, supaya bisa kita terangkan. Nah, ini kita paste. Nah, mana dia tadi? Copy, kita paste kemari. Oh, tak bisa ya. Nah, tak masalah, kita lihat saja di sini. Nah, ini ya. Jadi permintaan RROP, reorder point of, nah, itu penggunaan atau permintaan rata-rata dikali lead time. Apa ini lead time? Ini adalah, jadi lead time itu ya, nah, waktu yang dibutuhkan mulai dari pemesanan ya hingga barang tiba. Nah, barang tiba di tempat ya, di tempat kita. Jadi bisa dalam harian, bisa dalam mingguan. Nah, tentunya ya berbeda-beda setiap barang ya. Kita lihat lagi. Nah, tentunya kalau di dalam hal yang buku yang ini ya, dia dikatakan per minggu. Per minggu
Kalau dia 1 minggu itu 25%, 2 minggu 50% atau 0,5, 3 minggu dia 75%, 4 minggu 100%, 5 minggu 125%, 6 minggu 150%. Jadi itulah yang berlaku. Ingat ya, ini hanya berlaku di perusahaan ini. Tiap perusahaan berbeda pula caranya, nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Nah, ada di situ asumsi. Asumsinya apa? Ini kita copy, kita lihat, kita pelajari supaya bahwa tingkat pemakaian pengguna item itu 1.200 item per bulan. Lead time-nya, waktu pemesanan 3 minggu. Jadi, kita disuruh hitung penggunaan mingguan dengan langkah-langkah berikut. Asumsikan 1 bulan itu 4 minggu. Di mana jadi kalau penggunaan atau pemesanan 1 bulan 1.200 dibagi 4, dia jadi 300 item per minggu. Nah, itulah dia ya, 300 item per minggu. Nah, kita lihat lagi apa yang dikatakannya. Nah, oleh karena itu ya, cara menghitung reorder point-nya ya, kita lihat di sini. Stok 300 item per minggu. Diberi waktu 3 minggu. Cadangan harus 1.200 item kali 0,75. Dari mana datangnya 0,75 itu? Ya dari tadi kita ketahui 1 minggu sama dengan 25%. Nah, sama dengan 0,25. 2 minggu sama dengan 50%. Sama dengan 0,50. Nah, jadi kalau 3 minggu itu 0,75. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat di sini bahwa persediaan 50% dari cadangan kerja sebagai pedoman. Jadi ini berbeda tentunya di setiap perusahaan. Kalau di perusahaan ini menetapkan cadangan itu harus 50%. Jadi 900 item dikali 50%-nya dapat 450 item. Maka reorder point-nya adalah 1.200 item kali 0,75 kali 450 item. Hingga ROP-nya, reorder point adalah 1.350 item. Ya, jadi kita tahu dah. Nah, udah. Sekarang kita masuk lagi ke sini. Ada katanya, nah kita copy lagi ya. Kadang lebih enak seperti ini, nampak kita jelas. Kalau buku itu langsung mata kita sakit karena rapat-rapat dia ya. ROP itu ada minimum dalam sistem kontrol inventory, ada juga minimum maksimum. Sistem ini ada minimum yang tidak akan membiarkan tingkat stok jatuh. Ada maksimum di mana tidak akan memiliki barang di tangan atau di pesanan. Untuk menghitung maksimum dalam sistem ini, harus lebih dahulu menentukan seberapa sering akan melakukan pemesanan. Periode waktu ini disebut review cycle. Apa itu review cycle? Lamanya waktu antara ulasan kapan ingin memesan produk. Jadi ada rumusnya katanya. Apa itu rumusnya? Nah, kita lihat dulu lah ya. Apa macam mana rumusnya? Nah, ini dia. Di sini kita lihat review cycle ya. Review cycle ya merupakan pembagian total pembelian dari vendor selama 1 tahun dibagi review cycle-nya. Unit ukuran yang mencerminkan total pembelian dari vendor dapat berupa dolar, keping, pound, unit, atau apapun yang digunakan perusahaan. Kuantitas diskon dalam jumlah minimum yang harus pesan dari unit ukuran itu untuk diberikan diskon. Contohnya review cycle 2
100.000 dibagi 5.000. Jadi 40 review cycle. Kemudian bagi 40 review cycle dalam 52 minggu. Jadi kita ulasannya adalah 1,3 minggu. Nah, ya. Nah, maksimum dalam sistem ini juga ya diwakili oleh rumus sederhana. Apa rumusnya? ROP ditambah penggunaan selama review cycle, itulah maksimumnya. Contoh titik maksimum adalah 1. Mengangkat tingkat penggunaan 1.200 item per bulan. Review cycle 1,3. Dari mana itu datangnya? Ya tentu dari yang tadi ya kita bahas tadi. Nah, samakah ROP ya? ROP itu adalah 1.350 item, 1.200 item dibagi 4 minggu. Maka dapatlah 300 item per minggu. 300 item kali 1,3 minggu menjadi 390 item selama review cycle. Jadi 1.350 item ditambah dengan 390 item maksimal 1.740. Nah ya, di sini tentunya kita coba dulu mencoba menghitungnya ya. Nah, sekarang saya mau mengasih contoh lah ya. Di sini tadi permintaan mingguan. Nah, kita lihat ini ada saya ambil contoh dari internet. Kita lihat di sini. Kita ambil, kita copy, kita pastekan kemari. Nah, permintaannya yang dipakai adalah permintaan harian. Nah, kita besarkan dulu hurufnya ya. Nah, di sini kita lihat. Sebuah toko elektronik ya menjual smartphone. Rata-rata permintaan smartphone dalam sehari adalah 50 unit. Lama waktu yang dibutuhkan untuk barang tiba dari pemasok adalah 5 hari. Nah, inilah lead time. Tingkat keamanan persediaan yang diinginkan adalah 100 unit. Jadi safety stoknya yang ditentukan oleh perusahaan toko elektronik ini adalah harus ada 100 unit baru dia safety. Nah, yang ditanya, berapa reorder point yang harus ditetapkan oleh toko elektronik tersebut? Nah, reorder point sama dengan permintaan harian dikali lead time ditambah dengan tingkat keamanan persediaan. Tadi dikatakan reorder pointnya adalah 50 unit. Ini permintaan per hari. Lead time-nya 5 hari. Baru safety stoknya adalah 100. Jadi 50 tambah 5, 55. 50 kali 5 berarti 250 tambah 100, 350. Nah, itulah nilai reorder point. Nah, jadi ya reorder point yang harus ditetapkan si toko elektronik tersebut adalah 350 unit. Artinya, toko harus melakukan pemesanan ulang produk smartphone apabila persediaan mencapai 350 unit untuk menghindari stok out, habisnya stok. Tapi ini harus diingat ya, yang kita lakukan ini tentunya untuk apa? Untuk sebuah produk, katakanlah ya, ini produk yang kita jadikan contoh adalah HP Xiaomi. Jadi kita harus melakukan order kalau dan 350 unit lagi tinggal. Nah ya, jadi itu banyak sekali jenis-jenis HP, itulah yang harus dihitung ya. Tapi ini safety stoknya terlalu besar, ini 100 ya, tapi mungkin saja karena satu hari bisa laku 50 untuk satu merek tersebut. Itulah tadi contoh menghitung reorder point kalau dia permintaannya harian bukan mingguan. Nah, sekarang kita masuk kepada apa yang disebut review cycle. Review cycle ini artinya siklus waktu yang digunakan untuk melakukan peninjauan atau pengendalian persediaan barang. Dalam review cycle, persediaan barang dihitung dan diatur kembali
sesuai dengan tingkat permintaan dan waktu pengiriman barang dari pemasok. Nah, kita lihat ya. Jadi dia tergantung daripada permintaan dan waktu pengiriman barang tersebut dari pemasoknya. Secara umum, review cycle ini terdiri dari 2 tahap utama. Tahap pertama yaitu penentuan waktu siklus atau cycle time yang optimal untuk melakukan peninjauan persediaan. Cycle time dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti waktu pengiriman barang dari pemasok, tingkat permintaan barang, waktu yang dibutuhkan untuk memproses persediaan. Ya, nah, kita lihat lagi. Perhitungan jumlah barang yang harus dipesan atau diisi kembali ke dalam persediaan. Jumlah ini ditentukan dengan cara memperkirakan tingkat permintaan barang selama 1 siklus dan menambahkannya dengan tingkat persediaan minimum yang diinginkan untuk menghindari kehabisan stok. Nah, setelah siklus waktu dan jumlah persediaan, ya, jumlah persediaan ditentukan, maka perusahaan dapat menentukan jadwal peninjauan persediaan selanjutnya untuk memastikan persediaan selalu tersedia atau tidak kelebihan stok. Dengan cara ini, perusahaan dapat meminimalkan biaya persediaan dan memaksimalkan keuntungan dengan menjaga tingkat layanan yang baik bagi pelanggan. Kedua, di sini yang perlu dilihat ya, apa itu? Perhitungan review cycle melibatkan beberapa variabel seperti lead time atau waktu pengiriman, permintaan barang, persediaan keseluruhan, dan reorder point. Tingkat persediaan minimum. Contohnya ya, kita lihatlah di sini. Nah, ini ada perusahaan lah yang nggak usah dibilang apa namanya. Memiliki persediaan awal sebesar ya 300 unit. Permintaan rata-rata per hari 20 unit. Lead time 5 hari. Reorder point 200 unit. Nah, ya, jadi cycle time adalah interval waktu antara 2 pengecekan. Persediaan. Cycle time yang baik harus mempertimbangkan, ini udah tadi nih. Ya, belum ya. Waktu pengiriman dan tingkat kesalahan dalam memperkirakan permintaan. Dalam contoh ini, kita menggunakan siklus waktu optimal 10 hari. Nah, ya, jadi kita tahu tadi, persediaan ada 300, permintaan 20, lead time 50, reorder pointnya 200 unit. Dan siklus waktu 10 hari. Nah, jumlah persediaan yang diperlukan. Jumlah persediaan yang diperlukan dihitung dengan cara memperkirakan permintaan selama 1 siklus waktu. Tadi diketahui 10 hari. Dan menambahkannya dengan reorder point yang diinginkan. Jadi, jumlah persediaan, permintaan selama siklus waktu, baru reorder point. Jadi, permintaan per hari 20 unit per hari. Siklus waktu 10 hari. Ditambahlah dengan reorder point 200. Sehingga jumlah persediaan 400 unit. Nah, itu contoh ya perhitungannya. Nah, sekarang kita lihat jadwal review cycle. Ya, jadwal. Setelah yang ketiga ya, yang ketiga itu termasuk bagian yang ketiga, jadwal review cycle. Ya, jadi yang pertama tadi kita lihat dalam perhitungan review cycle itu yang perlu kita ketahui siklus waktunya. Berapa ditetapkan. Kedua, jumlah persediaan dalam memperkirakan permintaan selama 1 siklus waktu. Nah, apalagi yang kita lihat di situ yaitu jadwal review cycle. Jadwal review cycle. Jadwal review cycle ini
Ya, setelah menghitung jumlah persediaan yang diperlukan, perusahaan dapat menentukan jadwal review cycle selanjutnya. Dalam contoh ini, review cycle selanjutnya adalah setiap 10 hari. Jika dalam jumlah persediaan pada saat itu, pada saat pengecekan, kurang dari atau sama dengan reorder point, maka perusahaan harus memesan atau mengisi kembali. Nah ya, jadi itulah dia pelajaran. Nanti kita sambung lagi dengan yang lain. Itulah kita sudah tadi, kalau kita lihat, kita tadi sudah belajar menghitung apa itu reorder point, ROP, apa itu siklus waktu untuk melakukan peninjauan atau review time, review cycle ya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.